Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa sawwarahu minal adami wa qaddara rizqahu wa anjalahu wa alaihi bikasil manuni qad hakam wa qada alaihi imma bisyaqawati wa imma bis-sa'adah wa qad hakama bidzalika wa ma dhalam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma a'ta wa qasama wa ashkuruhu ala ma awlana minan ni'am wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha minal alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abdu wa rasuluhu ya lahu minan nabi wa syarafallahu bihil mursalin wa bihi khatam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim wa rasul sayyidi sanadil adim bil qalbir rahim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman taimaini mutalazimaini ma damal fadlu wal karam wa sallim tasliman katsira. Ya ibna adam attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali khutbah pada kali ini di samping kita masih menunggu saudara kita yang masih bersama diri menuju Masjid Al-Fajar ini. Adalah kita tingkatkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, dan mari sekaligus mengikat keimanan kita, keyakinan kita di dalam sanubari sangat dalam, dan semoga akan selalu kita bawa sampai akhir hayat kita. Dalam kesempatan ini pula kita setelah melewati tahun baru, bulan baru, kemudian perlu kita introspeksi pada diri kita masing-masing, seberapa banyak amalan kita, ibadah kita, takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surat Al-Hajj ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Allah Tuhan kamu, serta kerjakanlah kebajikan-kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan atau kebahagiaan, dan berjuanglah kamu pada jalan Allah Subhanahu wa taala dalam arti perjuangan yang sebenarnya. Di dalam agama kita Islam, setiap muslim apabila berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dan berdoa memohon kepadanya, dan ibadah itu adalah untuk pribadinya sendiri, melainkan sekaligus memohon untuk saudara-saudara kita, yaitu yang sesama muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat. Mari kita perhatikan di dalam surah Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya kepadamulah kami mengabdi dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Dalam surat ini jelas seorang muslim dalam melaksanakan ibadahnya tidak berkata kepada mula saya mengabdi dan kepada mula saya memohon pertolongan. Di dalam memohonkan satu kebaikan dan petunjuk, itu adalah
dikhususkan kepada dirinya sendiri, kita perhatikan doa-doa memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayat 6 surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang artinya berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus bagaikan jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Fatihah ini banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan bahwa kita apabila membaca surah Al-Fatihah sudah termasuk membaca 4 kitab suci, yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhar rasul kulu min thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun fataqatta'u amrahum bainahum subara kullu hizbin bima ladaihim farihun fadharhum fi ghamratihim hatta hin. Surah Al-Mu'minun ayat 51 sampai 54. Yang artinya, hai para rasul-rasul, makanlah dari makanan-makanan yang baik dan kerjakanlah amal yang soleh, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala kepadaku, yaitu kemudian mereka pengikut-pengikut Rasul-Rasul itu menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka sendiri atau masing-masing, maka biarkanlah mereka pada kesesatannya sampai suatu waktu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Rasulullah Muhammad SAW menegaskan di dalam hadisnya, inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di munafiqun alimul lisan, rawahu Tabrani. Yang artinya, sesungguhnya perkara-perkara yang lebih saya khawatirkan terhadap kamu sekalian sepeninggalku, yaitu ialah orang munafik yang licin bicaranya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat lain, wa makhtalafa fihi illal ladzina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum. Surat Al-Baqarah ayat 213. Yang artinya tidaklah berselisih tentang kitab-kitab itu sendiri, melainkan yaitu orang-orang yang telah didatangkan kepada mereka, yaitu kitab, yaitu setelah datang kepada mereka, kemudian dengan dia nyata mereka dengki kepada orang-orang di antara mereka itu sendiri. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita selalu mengingatkan diri kepada kita sendiri, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi an'amana ala bi ni'matil imani wal islam
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتاب القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا خطايانا كلها واذنب آبائنا واذنب أمهاتنا واذنب جميع أستاذنا واذنب جميع مشايخنا واذنب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم من الذي دعاك فلم تجبه ومن استجارك فلم تجره ومن رزقك فلا تكفيه يا غوث يا غوث يا استغيث يا مغيث واهدني مقوسنا واقضي ديوننا واشف مرضانا واشف مرضانا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم ما سبق ناصر الحق بالحق وهذا صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يومئذ العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على خير محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.